Orang Bugis memiliki berbagai ciri yang sangat menarik. Mereka adalah contoh yang jarang terdapat di wilayah Nusantara. Mereka mampu mendirikan kerajaan-kerajaan yang sama sekali tidak mengandung pengaruh India dan tanpa mendirikan kota sebagai pusat aktivitas mereka. Orang Bugis juga memiliki kesastraan, baik itu lisan maupun tulisan. Berbagai sastra tulis berkembang seiring dengan tradisi sastra lisan, hingga kini masih tetap dibaca dan disalin ulang. Perpaduan antara tradisi sastra lisan dan tulis itu kemudian menghasilkan salah satu epos sastra terbesar di dunia, yakni Lagaligo, yang naskahnya lebih panjang dari epos Mahabharata. Sejak abad ke-17 Masehi, setelah menganut agama Islam, orang Bugis bersama orang Aceh dan Minangkabau dari Sumatera, orang Melayu di Sumatera, Dayak di Kalimantan, orang Sunda di Jawa Barat, Madura di Jawa Timur, dicap sebagai orang Nusantara paling kuat identitas keislamannya. Bagi orang Bugis, menjadikan Islam sebagai integral dan esensial dari adat istiadat budaya mereka. Meskipun demikian, pada saat yang sama, berbagai kepercayaan peninggalan pra-Islam tetap mereka pertahankan sampai abad ke-20. Salah satu peninggalan dari zaman pra-Islam itu yang paling menarik adalah tradisi para bisu atau pendeta waria. Bagi suku-suku lain di sekitarnya, orang Bugis dikenal sebagai orang yang berkarakter keras dan sangat menjunjung tinggi kehormatan. Bila perlu demikian, demi kehormatan mereka, orang Bugis bersedia melakukan tindak kekerasan walau nyawa taruhannya. Namun demikian, di balik sifat keras tersebut, orang Bugis juga dikenal sebagai orang yang ramah, yang sangat menghargai orang lain, serta tinggi rasa kesetiakawanannya. Asal-usul orang Bugis hingga kini masih tidak jelas dan tidak pasti, berbeda dengan wilayah Indonesia. Bagian barat Sulawesi Selatan tidak memiliki monumen Hindu atau Buddha atau prasasti, baik itu dari batu maupun dari logam, yang memungkinkan dibuatnya suatu kerangka acuan yang cukup memadai untuk menelusuri sejarah orang Bugis sejak abad sebelum Masehi hingga ke masa ketika sumber-sumber tertulis barat cukup banyak tersedia. Sumber tertulis setempat yang dapat diandalkan hanya berisi informasi abad ke-15 dan sesudahnya. Kronik dan Lontara Bugis. Hampir semua kerajaan Bugis dan seluruh daerah bawahannya, hingga ketika paling bawah memiliki kronik sendiri, mulai dari kerajaan paling besar dan berkuasa sampai dengan kerajaan paling terkecil. Akan tetap hanya sedikit dari kronik yang memandang seluruh wilayah di sekitarnya sebagai suatu kesatuan. Naskah itu yang dibuat baik orang Makassar maupun orang Bugis, yang disebut Lontara oleh orang Bugis, berisi catatan rincian mengenai silsilah keluarga bangsawan, wilayah kerajaan, catatan harian, serta berbagai macam informasi lain seperti daftar kerajaan-kerajaan atau daerah-daerah bawahan, naskah perjanjian dan jalinan kerjasama antar kerajaan, dan semuanya disimpan dalam istana atau rumah para bangsawan. Suku Bugis tergolong ke dalam suku Melayu Deutero, masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya Yunan. Kata Bugis berasal dari kata Tougi yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu La Satupugi. Ketika rakyat La Satupugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai Tougi atau orang-orang atau pengikut dari La Satupugi. La Satupugi adalah ayah dari Wecudai dan bersaudara dengan Batara Latu, ayah dari Saweri Gading. Saweri Gading sendiri adalah suami dari Wecudai dan melahirkan beberapa anak termasuk Lagaligo.
yang membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9.000 halaman folio. Saweri Gading Opun Naware yang dipertuan di Ware adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra Ila Galigo dalam tradisi masyarakat Bugis. Kisah Saweri Gading juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luwu Kaili, Gorontalo, dan beberapa tradisi lain di Sulawesi seperti Buton. Orang Bugis zaman dulu menganggap nenek moyang mereka adalah pribumi yang telah didatangi titisan langsung dari dunia, yang turun atau dari dunia bawah yang naik untuk membawa norma dan aturan sosial ke bumi. Umumnya, orang Bugis sangat meyakini akan hal Tomanurung. Tidak terjadi banyak perbedaan pendapat tentang sejarah ini, sehingga setiap orang yang merupakan etnis Bugis tentu mengetahui asal-usul keberadaan komunitasnya. Selanjutnya, teknologi dan peralatan hidup. Dengan terciptanya peralatan hidup untuk hidup yang berbeda, maka secara perlahan tapi pasti, tatanan kehidupan perorangan dilanjutkan berkelompok, kemudian membentuk sebuah masyarakat. Akan penataannya bertumpu pada sifat-sifat peralatan untuk hidup tersebut. Sejak dahulu, suku Bugis di Sulawesi Selatan terkenal sebagai pelaut yang ulung. Mereka sangat piawai dalam mengarungi lautan dan samudera luas hingga ke berbagai kawasan di Nusantara dengan menggunakan perahu pinisi. Perahu pinisi termasuk alat transportasi laut tradisional masyarakat Bugis yang sudah terkenal sejak berabad-abad yang lalu. Menurut cerita, di dalam naskah Lontara Ibabat Lagaligo, perahu pinisi sudah ada sekitar abad ke-14 Masehi. Menurut naskah tersebut, perahu pinisi pertama kali dibuat oleh Saweri Gading, putra mahkota kerajaan Luwu. Bahan untuk membuat perahu tersebut diambil dari pohon welengring atau pohon dewata yang terkenal sangat kokoh dan tidak mudah rapuh. Namun sebelum pohon itu ditebang, terlebih dahulu dilaksanakan upacara khusus agar penunggunya bersedia pindah ke pohon lainnya. Saweri Gading membuat perahu tersebut untuk berlayar menuju negeri Tiongkok dan hendak meminang putri Tiongkok yang bernama Wei Chudai. Cerita, Saweri Gading berhasil memperistri putri Wei Chudai. Setelah beberapa lama tinggal di Tiongkok, Saweri Gading rindu kepada kampung halamannya. Dengan menggunakan perahunya yang dulu, ia berlayar ke Luwu. Namun ketika perahunya akan memasuki pantai Luwu, tiba-tiba gelombang besar menghantam perahunya hingga pecah. Pecahan-pecahan perahunya terdampar ke 3 tempat wilayah di Kabupaten Bulukumba, yaitu di Kelurahan Ara, Tanah Beru, dan Lemo-Lemo. Oleh masyarakat dari ketiga kelurahan tersebut, bagian-bagian perahu itu kemudian dirakit kembali menjadi sebuah perahu yang megah dan dinamakan perahu pinisi. Hingga saat ini, Kabupaten Bulukumba masih dikenal sebagai produsen perahu pinisi, di mana para pengrajinnya tetap mempertahankan tradisi dalam pembuatan perahu tersebut, terutama di Kelurahan Tanah Beru. Dan selanjutnya, sepeda dan bendi. Sepeda ataupun dokar, koleksi perangkat pertanian tradisional ini adalah bukti sejarah peradaban bahwa sejak zaman dahulu bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan, telah dikenal sebagai masyarakat yang bercocok tanam. Mereka menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, terutama tanaman padi sebagai bahan makanan pokok. Koleksi peralatan menempa besi dan hasilnya. Jika Anda ingin mengenali lebih jauh tentang sisi lain dari kehidupan masa lampau masyarakat Sulawesi Selatan, maka Anda dapat mengkajinya melalui hasil koleksi tradisional menempa besi. Hasil tempaan berupa berbagai jenis senjata tajam, baik untuk penggunaan sehari-hari maupun untuk perlengkapan upacara adat. Koleksi peralatan tenun tradisional. Dari koleksi peralatan tenun tradisional ini dapat diketahui bahwa
Budaya menenun di Sulawesi Selatan diperkirakan berawal dari zaman prasejarah, yakni ditemukan berbagai jenis benda peninggalan kebudayaan di berbagai daerah seperti Leang-Leang, Kabupaten Maros, yang diperkirakan sebagai pendukung pembuat pakaian dari kulit kayu dan serat-serat tumbuh-tumbuhan. Ketika pengetahuan manusia pada zaman itu mulai berkembang, mereka menemukan cara yang lebih baik, yakni alat pemintal tenun dengan bahan baku benang kapas. Dari sinilah mulai tercipta berbagai jenis corak kain, sarung dan pakaian tradisional. Kemudian, rumah adat suku Bugis. Rumah Bugis memiliki keunikan tersendiri. Dibandingkan dengan rumah panggung dari suku yang lain, bentuknya biasanya memanjang ke belakang dengan tambahan di samping bangunan utama dan bagian depan. Orang Bugis menyebutnya lego. Berikut adalah bagian-bagian utamanya. Tiang utama atau biasa disebut dengan aliri biasanya terdiri dari 4 batang setiap barisnya. Jumlah tergantung jumlah ruangan yang akan dibuat, tetapi pada umumnya terdiri dari 3 atau 4 baris aliri, jadi totalnya ada 12 batang aliri. Fadongko, yaitu bagian yang bertugas sebagai penyambung dari aliri di setiap barisnya. 3. Fatopo, yaitu bagian yang bertugas sebagai pengait paling atas dari aliri paling tengah tiap barisnya. Mengapa orang Bugis suka dengan arsitektur rumah yang memiliki kolong? Konon, orang Bugis jauh sebelum Islam masuk ke tanah Bugis, orang Bugis memiliki kepercayaan bahwa alam semesta ini terdiri atas 3 bagian. Bagian atas Boting Langi, bagian tengah Alang Tengah, dan bagian bawah Paratiwi. Mungkin itulah yang mengilhami orang Bugis, terutama yang tinggal di kampung, lebih suka dengan arsitektur rumah yang tinggi. Kemudian, dalam budaya suku Bugis, terdapat 3 hal yang bisa memberikan gambaran tentang budaya orang Bugis, yaitu konsep adat, siri napase, dan simbolisme orang Bugis adalah sarung sutra. Konsep adat. Adat yang dalam bahasa Indonesia adalah adat istiadat. Bagi masyarakat Bugis ada 4 jenis adat, yaitu adat maraja yang dipakai di kalangan raja atau para pemimpin. Kemudian adat puraondro, yaitu adat yang sudah dipakai sejak lama di masyarakat secara turun-temurun. Kemudian adat asamaturukeng atau peraturan yang ditentukan melalui kesepakatan. Kemudian ada abiasang atau adat yang dipakai dari dulu sampai sekarang dan sudah diterapkan dalam masyarakat. Menurut Lontara Bugis, terdapat 5 prinsip dasar dari adat, yaitu adat bicara, rapang, wari, dan sara. Konsep ani lebih dikenal sebagai pangadereng. Adat merupakan manifestasi sikap yang fleksibel terhadap berbagai jenis peraturan dalam masyarakat. Rapang lebih merujuk pada model tingkah laku yang baik yang hendaknya diikuti oleh masyarakat, sedangkan wari adalah aturan mengenai keturunan dan hierarki masyarakat. Sara yaitu aturan hukum Islam. Siri merupakan prinsip yang tegas bagi tingkah laku orang Bugis. Menurut pepatah, orang Bugis hanya orang yang punya siri, atau orang Bugis hanya orang yang punya siri yang dianggap sebagai manusia. Na ia tahu de sirina de lainna olok kolok siri itu tariasa tahu. Artinya, barang siapa yang tidak punya siri, maka dia bukanlah siapa-siapa, melainkan hanya seekor binatang. Namun saat ini, adat istiadat tersebut sudah tidak dilakukan lagi, dikarenakan pengaruh budaya Islam yang masuk sejak tahun 1600-an. Siri dalam masyarakat Bugis sangat begitu berarti, sehingga ada sebuah pepatah Bugis yang mengatakan siri parandreng nyawa palau, yang artinya
Apabila harga diri telah terkoyak, maka nyawalah bayarannya. Begitu tinggi makna dari siri ini, hingga dalam masyarakat Bugis, kehilangan harga diri seseorang hanya dapat dikembalikan dengan bayaran nyawa oleh si pihak lawan, bahkan yang bersangkutan sekalipun. Kemudian, sistem mata pencaharian suku Bugis. Wilayah suku Bugis terletak di dataran rendah dan pesisir Pulau Sulawesi Selatan. Di dataran ini mempunyai tanah yang cukup subur sehingga banyak masyarakat Bugis yang hidup sebagai petani. Selain sebagai petani, suku Bugis juga dikenal sebagai masyarakat nelayan dan pedagang. Meskipun mereka mempunyai tanah yang subur dan cocok untuk bercocok tanam, namun sebagian besar masyarakat mereka adalah pelaut. Suku Bugis mencari kehidupan dan mempertahankan hidup dari laut. Tidak sedikit masyarakat Bugis yang merantau sampai ke seluruh negeri dengan menggunakan perahu pinisinya. Bahkan, kepiawaian suku Bugis dalam mengarungi samudera cukup dikenal luas hingga luar negeri. Di antara wilayah perantauan mereka, seperti Malaysia, Filipina, Brunei, Thailand, dan Australia. Suku Bugis memang terkenal sebagai suku yang hidup merantau. Beberapa dari mereka lebih suka berkeliaran untuk berdagang dan mencoba melangsungkan hidup di tanah orang lain. Hal ini juga disebabkan oleh faktor sejarah orang Bugis itu sendiri di masa lalu. Kemudian, kebudayaan suku Bugis. Di antara kebudayaan suku Bugis, salah satunya adalah perkawinan ideal menurut adat Bugis Makassar, yaitu Asialang Marola, yang artinya perkawinan antara saudara sepupu sederajat, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Asialana memang yaitu perkawinan antara saudara sepupu sederajat kedua, baik dia dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Yang DP Mabela yaitu perkawinan antara saudara sepupu sederajat ketiga, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Perkawinan tersebut, walaupun ideal, tidak diwajibkan sehingga banyak pemuda yang menikah dengan gadis-gadis yang bukan sepupunya. Kemudian, perkawinan yang dilarang atau sumbang salimara adalah perkawinan antara anak dengan ibu atau ayah, saudara sekandung, menantu dan mertua, paman atau bibi dengan kemanakannya, kakek atau nenek dengan cucu. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelum perkawinan ini adalah mak puce-puce, yaitu kunjungan dari keluarga si laki-laki kepada keluarga si gadis untuk mengadakan peminangan. Masuro yaitu kunjungan dari utusan pihak keluarga kepada keluarga si gadis untuk membicarakan waktu pernikahan, jenis sundreng, dan sebagainya. Makdupah yaitu pemberitahuan kepada seluruh kaum kerabat mengenai perkawinan yang akan datang. Bahasa Bugis adalah bahasa yang digunakan etnik Bugis di Sulawesi Selatan yang tersebar di kabupaten, sebahagian Kabupaten Maros, sebahagian Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barhu, Parepare, Pinrang, dan sebahagian di Endrekang, sebahagian Majene, Kabupaten Luwu, Sidenren Rapang, Sopeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Kabupaten Banteng. Masyarakat Bugis memiliki penulisan tradisional memakai aksara lontara. Pada dasarnya, suku kaum ini kebanyakan beragama Islam dari segi aspek budaya. Etnik Bugis mempunyai bahasa tersendiri dikenal sebagai bahasa Bugis, juga dikenali sebagai Ugi. Konsonan di dalam Ugi pula dikenal sebagai lontara yang berdasarkan tulisan Brahmi. Orang Bugis mengucapkan bahasa Ugi dan telah memiliki kesusastraan tertulis sejak berabad-abad lamanya dalam bentuk lontar. Huruf yang dipakai adalah aksara lontara, sebuah sistem huruf yang berasal dari Sanskerta, seperti halnya dengan wujud-wujud kebudayaan lainnya.
Penciptaan tulisan pun diciptakan karena adanya kebutuhan manusia untuk mengabdikan hasil pemikiran mereka. Bicara silsilah aksara dunia, memang terdapat beberapa varian bentuk huruf Bugis di Sulawesi Selatan, tetapi itu tidaklah berarti bahwa esensi dasar dari huruf Bugis ini hilang, dan itu bisa dalam setiap aksara di dunia ini. Hanya ada perubahan dan penambahan sedikit yang sama sekali tidak menyimpang dari bentuk dasar dari aksara tersebut. Varian itu disebabkan antara lain penyesuaian antara bahasa dan bunyian yang diwakilinya, dan penyesuaian antara bentuk huruf dan sarana yang digunakan. Kemudian, suku Bugis juga terkenal dengan keseniannya. Beberapa di antaranya yaitu Tari Padupa Bosara. Tari Padupa Bosara merupakan sebuah tarian yang menggambarkan bahwa orang Bugis kedatangan atau dapat dikatakan sebagai tari selamat datang dari suku Bugis. Kemudian Tari Pakarena. Tari Pakarena merupakan tarian khas Sulawesi Selatan, dan nama Pakarena sendiri diambil dari bahasa setempat, yaitu karena yang artinya main. Tarian ini pada awalnya hanya dipertunjukkan di istana kerajaan, namun dalam perkembangannya, tari Pakarena lebih masyarakat di kalangan rakyat. Kemudian Tari Mak Bodong. Tari Mak Bodong hanya diadakan pada saat upacara kematian. Penari membuat lingkaran dengan mengaitkan jari-jari kelingking. Penarinya bisa pria atau bisa wanita. Mereka biasanya berpakaian serba hitam, namun terkadang memakai pakaian bebas karena tarian ini terbuka untuk umum. Tarian yang hanya diadakan pada upacara kematian ini hanya dilakukan dengan gerakan langkah yang silih berganti sambil melantunkan lagu Kadong Badong. Kemudian tarian Pak Gelu. Tarian Pak Gelu merupakan salah satu tarian dari Tanah Toraja yang dipentaskan pada acara Pesta Tambu. Pesta Tambu Tuka. Tarian ini juga dapat ditampilkan untuk menyambut patriot atau pahlawan yang kembali dari medan perang dengan membawa kegembiraan. Kemudian Tari Mabisu. Tari Mabisu merupakan tarian bisu yang biasanya dipertunjukkan ketika upacara adat. Para penarinya bisu atau orang yang kebal yang selalu mempertontonkan kesaktian mereka dalam bentuk tarian komunitas bisu bisa kita jumpai di daerah Pangkep, Sigeri, Sulawesi Selatan. Kemudian tarian Kipas merupakan tarian yang mempertunjukkan kemahiran para gadis dalam memainkan kipas dengan gemulai alunan lagu. Kemudian Gandrang Bulo. Gandrang Bulo merupakan sebuah pertunjukan musik dengan perpaduan tari dan tutur kata. Gandrang Bulo merupakan pertunjukan kesenian yang mengungkapkan kritikan dan dikemas dalam bentuk lelucon atau banyolan. Kemudian Kecapi. Kecapi merupakan salah satu alat musik tradisional Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis, baik itu Bugis Makassar maupun Bugis Mandar, dan masih banyak lainnya. Kemudian pakaian suku Bugis. Pakaian suku Bugis pakaian suku Bugis. Baju bodo adalah pakaian adat suku Bugis dan diperkirakan sebagai salah satu busana tertua di dunia. Perkiraan itu didukung oleh sejarah kain muslim yang menjadi bahan dasar baju bodo. Jenis kain yang dikenal dengan sebutan kain muslim, Maisolos, Masalia atau Rum, pertama kali diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Hal ini merujuk pada catatan seorang pedagang bernama Sulaiman pada abad ke-19. Sementara pada tahun 1298, dalam buku yang berjudul The Travel of Marco Polo,
menggambarkan kalau kain muslim dibuat di Mosul atau Irak dan diperdagangkan oleh para pedagang yang disebut Mussolini. Namun, kain yang ditenun dari pilihan kapas yang dijalin dengan benang katun ini sudah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan, yakni pada pertengahan abad ke-9, jauh sebelum masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan populer di Prancis pada abad ke-18. Sesuai dengan namanya, bodo, yang berarti pendek, baju ini memang berlengan pendek. Dahulu, baju bodo dipakai tanpa baju dalam, sehingga memperlihatkan payudara dan lekuk-lekuk dada pemakainya, dan dipadukan dengan sehelai sarung yang menutupi bagian pinggang ke bawah badan. Namun, seiring dengan masuknya pengaruh Islam di daerah ini, baju yang tadinya memperlihatkan aurat pun mengalami perubahan. Pusat transparan ini kemudian dipasangkan dengan baju dalaman berwarna sama, namun lebih terang, sedangkan busana bagian bawahnya berupa sarung sutra berwarna senada.